Pemirsa, kampanye terbuka menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan elektabilitas capres-cawapres. Siapa dari dua pasangan yang akan menangguk suara undecided voters terbanyak? Apakah tahapan ini akan mampu memperkecil angka golput? Kita akan bahas bersama Hanggoro Doso Pamungkas, peneliti LSI Denny JA. Selamat pagi, Mas Hanggoro. Pagi, Mas Ade. Mas Hanggoro, memang Yes. ada dalil yang menyatakan bahwa kampanye terbuka bisa mengurangi angka golput. Adakah dalil tersebut? Adakah hasil riset yang menunjukkan hal tersebut? Iya, jadi selama yang kita tahu bahwa kampanye terbuka ini kan sebenarnya rangkaian dari kampanye 2000 tahun lalu ya, 2018 23 September. Artinya sebenarnya kampanye-kampanye yang dilakukan untuk merubah pilihan sudah dilakukan sejak jauh yang lalu, sejak jauh hari. Nah sekarang ini apakah kampanye terbuka mengurangi undecided voter? Yang pertama yang pasti kampanye terbuka ini menambah pengetahuan publik pada pemilu kali ini. Karena menurut riset kita kemarin, publik yang mengetahui dengan tepat Pilpres dilaksanakan pada 17 April itu hanya 49%. Baru itu hanya dalam tahapan mereka kapan mencoblos gitu ya? Iya, baru tahapan kapan mencoblos. Sementara kan faktor-faktor orang datang ke TPS itu kan ada banyak, ada teknis maupun non teknis. Bisa juga mereka apakah sudah terdaftar di DPT selama ini atau belum. Apakah dia tinggal domisilinya sama dengan KTP yang dia miliki, sehingga apakah dia cukup waktu mengurus perpindahan tempat pemilih itu. Kemudian soal ideologis, apakah sejak awal mau memilih atau tidak memilih gitu ya, tidak terwakili pilihannya di kandidat-kandidat ini. Sehingga faktor-faktor itu mempengaruhi. Jadi kalau menurut saya, apakah kampanye terbuka mempengaruhi atau tidak, dia akan mempengaruhi secara signifikan soal kapan dilaksanakan Pilpres. Begitu. Tetapi kalau kemudian akan menambah atau tidak menambah dukungan, ini kan sudah berjenis kelamin ya, tanda kutip ya, pemilih ini. Sudah ada, menurut kultur pemilu itu kan ada strong supporter, ada soft supporter. Mereka sudah pasti terpolarisasi dukungannya ke nomor 1 maupun 02. Kemudian ceruk yang akan didapatkan kan sekitar hanya 11% aja nih ya. Itu yang undecided voters gitu ya. Nah, dengan kampanye terbuka artinya tidak ada juga yang menjamin bisa kemudian menambah suara dari undecided voters, begitu kan Mas Hanggoro. Tapi yang membuat orang golput kan tadi dikatakan bahwa ada yang apa namanya, karena secara ideologis, ada yang secara teknis. Tetapi kalau dari data LSI Denny JA nih, golput itu sebarannya di mana saja dan di kantong-kantong mana saja? Apakah di kota, di desa, ataukah benar di milenial atau di mana sebetulnya? Ya setidaknya kalau kita lihat pergeseran segmen yang paling signifikan ya, ada 6 ya. Misalnya di segmen minoritas, kemudian kalangan pemilih muslim, kemudian kalangan pemilih milenial, emak-emak, kemudian kalangan terpelajar. Ini naik turunnya golput ini efeknya berbeda bagi masing-masing kandidat. Ya. Contohnya misalnya di kalangan minoritas misalnya, kenapa mereka tidak datang ke TPS? Ini faktornya bisa juga karena ini besok ini kan liburan panjang. Pemilu hari Rabu, Jumatnya libur. Ada hari Fitnas, ya, hari kejepit, hari Kamisnya. Jadi ada kemungkinan kalangan minoritas ini akan berkurang ya. Minoritas secara agama, secara non-muslim. Oh, oke. Non-muslim. Dan ini dampaknya terhadap siapa? Karena terbanyak di segmen ini pemilih Jokowi, Jokowi dukungannya 80% di segmen ini. Maka ini akan merugikan Jokowi. Jika terjadi golput yang tidak proporsional, kan kita tahu bahwa yang pertama ya, bahwa survei selama ini yang banyak beredar ini kan asumsi golputnya 0%. Ya. Yang kedua, jika terjadi golput yang tidak proporsional, misalnya salah satu kubu, misalnya Jokowi misalnya paling banyak golputnya akan merugikan Jokowi. Tapi khusus di segmen minoritas, keunggulan Jokowi yang cukup besar, maka semakin banyak yang golput di segmen ini akan merugikan. Kalau di milenial, ya. Ini gimana? Milenial base-nya sekitar 44,7%. Dan segmen ini Jokowi dukungannya 56%. Sementara Prabowo Sandiaga di 34%. Tentunya semakin banyak milenial yang golput akan merugikan Jokowi. Nah, faktor milenial golput ini faktornya selain juga isu apatisme ya kepada politik, juga karena terinformasi, tidak terinformasi. Karena milenial ini bagian dari ceruk besar tadi yang saya sebutkan di awal, 49% publik yang mengetahui dengan tepat kapan Pilpres dilaksanakan, yaitu 17 April. Itu milenial? Di antaranya di antara milenial. Tetapi kemudian kalau itu pun ternyata golputnya banyak, itu juga yang dirugikan adalah pihak 01. Kalau emak-emak nih? Ceruknya emak-emak. Iya, emak-emak kita duga pemilih sekitar 50% ya, jika semuanya hadir ke TPS. Kemudian Jokowi dukungannya cukup besar, 61% di kalangan emak-emak.
dan Prabowo 30%. Lagi-lagi di segmen ini alasan tidak memilih selain informasi juga karena faktor administratif ya. Jadi selain apatis, informasi juga masalah administratif. Apakah mereka domisilinya sesuai dengan KTP-nya? Apakah sudah masuk dalam daftar DPT misalnya? Sehingga 3 faktor ini mempengaruhi golputnya emak-emaknya atau tidak. Dan kalau semakin banyak emak-emak golput yang didudukan tentunya oleh Jokowi. Oke, kalau itu kan dari kantong-kantong dari jenis begitu ya, dari kantong-kantong suara. Tapi kalau dari daerah-daerah sendiri nih, apakah ada sebaran golput juga bisa dipetakan di daerah mana saja atau tidak? Ya, tentunya kalau lihat dari data ini ceruk 6 segmen pemilih tadi tersebarnya kan proporsional. Proporsional. Nah, kalau kita lihat dukungan Jokowi misalnya paling banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya ya, maka semakin banyak golput di wilayah itu akan merugikan Jokowi. Kira-kira begitu. Nah, segmen-segmen di Sumatera misalnya di sana Prabowo unggul, semakin banyak yang golput akan merugikan Prabowo. Oke, nah cara kampanye macam apa yang kemudian bisa meningkatkan partisipasi di masing-masing segmen ini? Karena kan kalau kita lihat orang sudah pengetahuan mungkin sudah mereka lihat di media sosial, lalu kemudian juga di debat. Tetapi ketika hadir mungkin ada level tertentu, mungkin tingkat emosi yang bisa kemudian dihadirkan. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh para calon untuk meningkatkan partisipasi? Kampanye macam apa? Iya. Jadi kan faktornya ada 2 ya, teknis dan teknis. Yang pertama selesaikan dulu soal teknis. Misalnya jarak dari rumah ke TPS. Apakah hari H nanti hujan atau tidak hujan, misalnya gitu ya. Apakah ada kendaraan atau tidak gitu. Maka bagaimana memobilisasi pemilih ini akan menjadi berpengaruh. Gitu. Ini secara teknis. Dan ini akar rumput partai sangat berperan di sini begitu ya. Betul. Secara non teknis tentunya PR bagi para kandidat bahwa menyampaikan kepada publik pentingnya suara ini bagi masyarakat itu sendiri gitu ya. Mereka harus bisa menjawab pertanyaan, jika saya tidak memilih, apa yang tidak saya dapatkan? Jika saya tidak memilih, kebijakan apa yang berpihak pada saya secara personal? Ini harus menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh para kandidat gitu. Artinya benar emosi yang akan disentuh di sini. Yep. Apakah ada dampak negatif dari kemudian emosi yang kemudian dibangkitkan ketika kampanye terbuka ini? Tentunya semakin militan, semakin positif bagi kandidat. Kan ini sekarang sudah terbagi betul antara pemilihnya Jokowi Ma'ruf dengan Prabowo Sandi. Sehingga semakin militan mana ini akan mempengaruhi. Membangkitkan emosi tadi kaitannya juga meningkatkan militansi. Apalagi kalau kita lihat di sini yang perlu diwaspadai Jokowi telah unggul telak. Sementara posisi unggul yang cukup jauh ini membuat pendukungnya merasa sudah menang gitu ya. Sehingga kalau sudah menang ya sudah santai-santai aja. Saya datang ke TPS toh juga akan menang gitu. Dan selama ini juga survei belum bisa memetakan mana pendukung yang lebih militan begitu ya. Baik, terima kasih Mas Hanggoro atas ulasannya di Metro Pagi Prime Time.